Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita rencananya akan berkunjung ke PT Insani Baraperkasa yang ada di Longenang. Saksikan saya, hari ini kita akan sharing session pertama dengan Pak Habib Kartanegara di PT Insani Baraperkasa dalam rangka mengetahui atau sharing knowledge dengan mereka terkait optimalisasi cadangan dengan metode auger mining, di mana hal ini untuk mengoptimalisasi cadangan batubara yang tadinya menggunakan sistem open pit, kita menggunakan metode auger mining. Untuk lebih jelasnya, let's go, ikuti saya. Ini Pak Eko, mungkin sampaikan Pak Eko. Kalau kita hari ini agendanya, kita mau ke Insani Baraperkasa ya, melihat auger mining. Semoga lancar, nggak hujan. Tim kontraktornya udah di lokasi tadi saya. Oke, asih ya? Asih. Oke, let's go. Kita saksikan sampai nanti ketemu di lapangan. Ini kita sudah induksi di kantornya IBP. Untuk selanjutnya hari ini kita langsung kunjungan ke site, ke lapangan. Jadi kita akan meninjau kinerja dari auger mining yang saat ini sudah beroperasi di IBP. Oke, kita ikutin saya sampai nanti di site. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. To create a song, I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on.
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Oke, ini kita sudah sampai lokasi auger mining. Jadi kalau kita lebih detail, kita tanyakan ke Pak Oscar. Oke. Oscar, jadi ini posisi pit, ini bekas pit ya Pak ya? Ini bekas pit tambang open pit mining ya. Jadi apakah apa namanya, ini posisi di pit mana gitu ya? Pit apa? Jadi sehingga teman-teman pemerhati atau yang mengikuti ini tahu kira-kira ini pit apa. Kalau saya melihat memang kondisi di sini kedudukannya agak lumayan terjal ya. Jadi tidak di 16 atau 10 derajat. Jadi selamat datang ya teman-teman perhati ya. Dan kita sudah lihat ini adalah pit Mahakam. Ya, ini adalah pit aktif sesungguhnya dan sudah masuk ke final high wall. Jadi yang kita lihat di depan ini ya, ini adalah side wall. Oke, ini adalah final side wall. Nah, di depan sana itu adalah final high wall. Jadi auger mining method ini ya, ini diaplikasikan di pit Mahakam. Jadi namanya pit Mahakam. Kontraktor utama kalau open pitnya itu adalah Buma. Untuk auger mining adalah ASI, Auger Mining Indonesia ya, Auger Sistem Indonesia. Ya. Kalau lihat kedudukan batuan nih Pak, kira-kira yang optimal yang bisa diambil berapa derajat sih? Kemiringan Atau minimal ketebalan berapa derajat biasanya? Oke ya. Nah gini ya, ini yang paling penting ya, sesungguhnya ya. Jadi kalau bapak-bapak lihat di sini ya, yang dilihat di sini ya, apalagi dengan unit yang ada ya, kita sadar bahwa kita ini ada di formasi Kampung Baru. Nah itu aja kata kuncinya. Formasi Kampung Baru identik dengan perlapisan satuan batuannya adalah batu pasir. Ya, makin ke arah makin ke arah barat, makin ke arah timur ya sana ya, itu makin tebal tuh satuan batuan ya. Nah ini yang kita lihat, ini adalah salah satu SIM ya, dari formasi Kampung Baru itu. Dalam penamaan berdasarkan model geologi, inilah SIM C ya, ketebalannya antara 39 sampai 11 meter gitu ya. Jadi luar biasa kita diberkahi oleh Tuhan dengan SIM tersebut ya. Nah dippingnya ini antara 3 derajat sampai 11 derajat ya, ranging ya. 11 ada yang di beberapa tempat sepertinya 15 derajat ya. Tapi kalau kita lihat di lokasi ini ya, kita tidak melihat adanya mayor struktur yang berarti ya. Jadi kalau kita melihat mayor struktur berarti itulah struktur geologi. Di lokasi ini kita tidak lihat seperti itu. Lihat saja itu kemenerusan satuan batuan atau kemenerusan batu bara yang ada di side wall ini. Ya, kira-kira gitu ya. Ada kerjaan lagi deh? Kalau formasi Kampung Baru. Nah, ini untuk di sini yang diambil batu baranya kualitas berapa? Ini kalau formasi Kampung Baru itu kalau kita lihat secara geologi ya, regional, garnya itu ranging antara 36 sampai ke 41 42. Kebetulan Insani ini kita diberkahi dengan gar 41 sampai 42. Ya. Jadi ini adalah formasi Kampung Baru. Terus untuk secara teknis, secara kegeologian, otomatis ini untuk merencanakan auger mining itu tentu ada kajian geoteknik atau kajian kestabilan. Apakah ini dengan spasi lubangnya berapa, ya kan? Kenapa harus dia bentuknya seperti itu gitu ya?
zigzag atau apa namanya, bertingkat gitu. Oke. Apakah ini termasuk bioteknya Pak? Jarak itu ya pasti antar lubang. Berapa sih Pak jaraknya? Jadi kebetulan kita ada Pak Hari di sini dari ASI ya. Tapi kita lihat ya bahwa kajian teknis ini tidak sebentar. Ya, kajian teknis terkait masalah kita akan melakukan suatu penambangan yang bukan open pit itu perlu waktu sejak Februari 2000 ya. Februari 2000 ini gitu ya. Sampai kita finalkan di Januari 2021. Jadi hampir setahun ya. Setahun kita membuat kajian ini. Nah, setahun ya. Setahun. Jadi sebenarnya mendevelop, kita memutuskan ya dan tidak itu hampir setahun. Nah, satu hal ya yang harus kita lihat ya. Tahun 2020 itu adalah kondisi pandemik. Ya, pandemik di mana semua industri pertambangan terdampak. Nah, ini sebenarnya disitulah kata kuncinya. Bisa dibayangkan kita meriset semua, ya, harga batu bara gitu ya. Kajiannya kita mulai dari situ dulu ya. Kita meriset semua harga batu bara, semua yang selama ini kita ajukan ya, menjadi berubah total. Kenapa? Setup terbaik pada saat itu sekitar 98%, 2% loss gitu ya. Bapak-bapak bisa bayangkan ya, kalau itu kita hanya diberkahi seperti itu, gimana cara merecovery-nya itu? 2% itu. 2% itu kita lihat dari pit sampai ke pelabuhan. Nah, sekarang yang bisa kita lakukan yang ada di pitnya. Bagaimana kita menjaga di pitnya? Salah satunya dengan konservasi seperti ini. Ya, dengan seperti ini gitu ya. Bapak bisa bayangkan kalau target kita setiap bulan 300.000 ya. Ini bisa kita lakukan satu shift dalam satu bulan ini sekitar 30.000 ya. Ya 30.000 per 300.000. Yang tadi loss 2% menjadi dapatkan sekitar 10%. Ya kan? Artinya apa? Ada penambahan 8%. Iya. Ya, kira-kira gitulah. Berarti secara konsep kita menanggung losing karena aktivitas jetting dan hauling, ya, tapi menggantinya dari konservasi ini malah plus 8%. Tapi sebenarnya bukan hitungan apa? Tidak ganti segampang itu rugi ya. ya. Sebenarnya bukan itu juga ya. IBP atau kita semua insan pertambangan memastikan bahwa upaya konservasi adalah upaya yang harus kita lakukan. Ingat, apa yang bisa kita tinggalkan ke anak cucu kita? Ya? Apa hanya saham atau lubang seperti itu atau tidak? Ya? Ini salah satunya yang bisa kita jaga. Kita tidak ingin loss apapun. Dan ini yang sudah keluar Pak Oscar ya? Ya ini. Trial lagi barunya keluar ini ya. Jam ya, 100 ton per jam. Oke, berarti memang mungkin kalau untuk dilakukan malam hari masih belum bisa Pak ya? Sebenarnya bisa kita lakukan, ya. Cuman kita batasi dulu dengan kondisi siang hari untuk lebih mengontrol atau memudah pengontrolan. Ya, yang kita harus yakin adalah bahwa secara keselamatan ini bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, kita harus temukan dulu raw modelnya dulu, pola. Begitu kita sudah dapatkan polanya, kita akan tingkatkan menjadi 2 shift, ya kan? Bisa dibayangkan lah resikonya itu ya. Resikonya itu bukan masalah resiko lingkungan, ya. Resiko yang muncul kalau di Indonesia kan jarang kita dengar, atau di beberapa tempat di Kalimantan Timur ya, contoh mereka selama ini pernah, atau kita belajar dari MPP, kita belajar dari MHU ya, pernah dilakukan seperti ini gitu ya. Nah,
untuk salah satunya gas metan gitu ya. Nah, yang kita jaga adalah hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, kebetulan setelah kita cek batu bara kita seperti ini, cara masuknya seluruh profil apakah ada proses berjalan dan ini berapa hari ya? Ini ada powernya dari alat ini sudah berasal dari mana? 8 ribuan. Ini alat pertama kita. Enggak, saya dari kemarin ya. Kunjungan juga Itu anak pertamanya dari ya, maksimal cuma 8 derajat aja. Nah ini 11 derajat tuh. Ya. Terus ini juga sudah mekanisasi. Kalau yang di sana kan yang ini harus dipindah, harus bikin dudukan dulu karena dia jauh. Ini side wall dan high wall nanti kan keliling. Ini kan keliling ini. Oh iya. Ini baru side wall ini. Berarti baru ini tingginya aja ya. Tinggi. yang baru sekitar jalannya biasanya masuk trial kita masih kondisinya apakah aman karena recommended dari awal sebenarnya mencapai Jadi kalau kita lihat ya Pak, ini kan kalori rendah, bisa survive, ya kan? Tadi Bapak sampaikan ada 8% nih, yang bisa menambahkan dari recovery yang tadinya loss 2% gitu ya. Ada penambahan 10% ya? 10%. Ah, 10%. Kalau target produksi misalnya 300 ya, Ya. hitungan cepatnya kan 300. Oke. Ya, monthly basis. Kemudian target ini satu shift 30.000 dalam 1 bulan. Artinya 10% tambahan dari batu bara yang seharusnya kita tinggalkan pada saat itu gitu ya. Berarti kan surplus 8% kan? Iya. Ya, surplus. Nah, dari surplus itu otomatis memang ada beberapa kendala lah pasti. Apa sih Pak kendala biasanya? Kendala seperti ini ya, satu kita harus menyiapkan padnya. Pet itu apa ya Pak ya? Jadi landasan kerjanya. dudukan. Nah, dudukan. Nah, Ya. Kendala ini sebenarnya bukan kendala kalau saya bilang ya. Oke. Itu tantangan. oke. Ya. Kendalanya tantangannya kita harus membuat pad. Ya, dudukannya dia. Ya, kedua, karena ini tidak bergerak sendiri ya harus dipindahkan ya pemindahannya sendiri gitu ya. Makanya kalau kita lihat model dan bentuk alatnya seperti ini jauh lebih dinamis gitu ya. Jadi dia tidak rigid dalam bentuk yang besar gitu yang pernah kami lakukan dulu di BHP ya tahun 1999 saya dulu pernah jadi auger engineer juga ya, lebih besar dari ini namanya Salem gitu ya. Nah, jadi tantangan berikutnya adalah bagaimana menyesuaikan unit ini dengan kecepatan sekuens penambangan yang ada dengan open pit. Ini kan ada 2 kontraktor nih. Oke. 2 mitra usaha jasa, satu AC dan satu lagi Buma gitu ya. Jadi Buma yang open pit. open pit. Jadi ketersediaan lokasi untuk yang akan dilakukan auger mining dengan yang ditinggalkan gitu ya. Oke. Itu bukan kendala saya bilang ya. Tantangannya ya. Oke. Tantangannya adalah mensinergikan antara Sekuen penambangan. sekuen penambangan dengan sekuen ini. Ya. Tantangan berikutnya adalah mensinergikan antara landform final ya
dengan kecepatan mereka melakukan auger mining. Oke. Otomatis kalau seandainya ini nggak sesuai, otomatis kan ini akan ada beberapa akan overlap dengan kegiatan reklamasi kita, akan jadi kendala kan, jadi nanti kan. Salah satunya akan menjadi kendala ya. Kendala kan, Nah, jadi dalam progres reklamasi gitu. persis. Untuk landform final ya. Ya, Pembentukan untuk reklam final, betul. Nah, artinya kan kalau seandainya ini ngikutin dari pit ini ya, dari contoh kasus pit ini otomatis bisa optimal ya, dari side wall nanti ke high wall ya. Nah, ini targetnya nih, dari targetnya Insani. Ini ada berapa sim yang akan ditambang dengan metode auger mining? Ini sebenarnya ada 3 sim. video aktual ini. Ya, 3 sim. Ya, Dengan 3 sim. rata-rata ketebalan? Kalau yang sim C ini kan dari Dengan geotek itu 4 meteran sampai 9-11 meter gitu ya. Kalau sim D itu 1,5 sampai 2 meter. Sim E itu 2 meter sampai 4 meter. kajian tersendiri. Ya. Jadi kata kuncinya kembali ke sekuens penambangan. Artinya untuk optimalisasi cadangan PT IBP saya kira ini cukup bagus sekali ya. Bisa dicontoh atau di-develop kepada teman-teman perusahaan lain yang memiliki karakteristik endapan ya, apalagi mempunyai ketebalan yang cukup ya, 11 meter, 8 meter. Ya. Ya, ini bisa untuk optimalisasi menggunakan metode auger mining. Memang kalau kondisi harga sekarang memang agak sulit, apalagi IBP beberapa kali melakukan develop ya, melakukan perencanaan. Nah, otomatis ini kalau tadi dilihat ada surplus, saya kira walaupun kecil ya, ini saya kira perlu direncanakan dengan matang. Ya, betul lah ya. Jadi bukan hanya direncanakan dengan matang ya, disiplin terhadap apa yang sudah direncanakan gitu ya. Oke. Ya, kata kuncinya bagaimana membuat segala sesuatu itu berjalan sesuai dengan koridornya. Itu aja kata kuncinya ya. Yang kayak gini kalau diterapkan di tempat lain kan belum tentu akan seperti ini juga. Kenapa pertanyaannya ya? Kita akan tentu akan melihat gitu ya. Di PKP 2B mana ini akan diterapkan. Kecepatan penambangan antara satu satu usaha jasa dengan usaha jasa lain. Ini penting gitu ya. Kenapa? Kalau mereka target produksinya misalnya sekitar per bulan sekitar 500 ribu ton sampai 700 ribu ton misalnya ya. Mungkin unit seperti ini menjadi tidak menarik gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau mereka berproduksi rata-rata 250, 300 ribu ton per month gitu loh ya. Ini menjadi pertimbangan. Ya. Tapi kalau kita lihat trial ini satu bulan kemarin kan udah 700 ribu. Bukan. Ini yang sudah ini bukan 1 bulan yang lalu. Kira-kira ini baru kerja sekitar 10 hari ya. 10 hari udah 700 ribu gitu Bukan. 10 hari baru 8 ribuan. 8 ribu. Oh, Artinya 8.000 itu sudah 1 tongkang gitu ya. 1 tongkang ya. Bagi perusahaan tambang ya yang benar-benar mempertimbangkan optimalisasi batu bara atau konservasi ya, itu tuh suatu opsi lah bagi kita. Ya, bisa dibayangkan kalau ini dilakukan open pit gitu ya. Katakanlah misalnya 1 bulan 30.000 open pit. Bagaimana kita beresiko dengan tata kelola lingkungannya. Dan ingat gitu ya, situasi Insani Bara Perkasa ini ya dikungkungi atau di sekitarnya itu adalah masyarakat lingkar tambang gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Dan secara eksternal mungkin bisa tanya nanti dengan Pak Nilzam ya. Siapapun yang ada di sekitar kita itu peduli betul dengan masalah lingkungan gitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana Insani Bara Perkasa bisa harmonis dengan masyarakat lingkar tambangnya? Salah satu pilihannya adalah dengan auger mining gitu. Kira-kira gitu loh. Jadi sangat bagus sekali ya. Jadi Insani Bara Perkasa ini sudah mempraktekkan bagaimana tambang yang baik ya, yang baik dan benar. Dari sisi teknis bagus ya untuk sisi penambangan. Untuk sisi optimalisasi cadangan apalagi sudah mempraktekkan hal ini, apalagi dari sisi lingkungan. Otomatis kalau saya lihat tadi pemaparan sudah mendapatkan proper hijau, otomatis dari pengelolaan lingkungan cukup bagus. Nah, apalagi dengan ditambah dari proses optimalisasi dengan auger mining, ini menambah poin
bagus ya buat Insani Bara Perkasa. Jadi tentu dari pihak pemerintah saya mohon selalu support, selalu mendukung untuk kegiatan pertambangan di PT Insani Bara Perkasa.